kalau kita menulis, kita akan memancing imajinasi. Ini dia. Menulis itu memancing imajinasi. Ya. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, inspirasi penguat jiwa. Hari ini kita hadir dengan guru kita, bapak kita, orang tua kita, Bapak Ahdi Makmur. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Sebenarnya beliau ini orang sini dan guru kita sewaktu awal-awal Aspen berdiri, termasuk juga bapak kita yang ikut melihat dan mengarahkan membuat meja kita ini. Terima kasih untuk semuanya Pak. Tapi memang yang lain duluan kita ini. Banyak inspirasi selama kami berada di sini di awal-awal ya. Salah satu yang sangat berkesan bagi saya itu dari Pak Hadi itu adalah bahasa Minangnya itu cuki-cuki utak. Cuki-cuki utak Pak ya. Cuki-cuki utak itu menjadi renungan bagi saya. Memang ternyata otak ini memang harus kita congkel supaya sarafnya hidup ya Pak ya. Iya. Pak Hadi, kira-kira kita bicara apa nih Pak yang paling pasti pada kesempatan kali ini? Iya. Tergantung Pak Zul. Inilah kalau orang tua kita. Beliau seorang seniman, pengarang sandiwara radio dan juga seorang wartawan dan seorang pemikir. Di tengah usia beliau hari ini di usia yang ke-73 tahun. Atau sudah berjalan Pak? Ya, sedang berjalan 73 tahun. Sudah lebih ya. Nah, kita mulai dari sini Pak sebelum kita bicara yang lain. Saya yang membuat heran itu, kenapa Pak Ahdi itu bisa berdiskusi dengan anak muda, serasa itu tidak ada jarak usia kita nih Pak. Iya. Dan banyak inspirasi yang saya dapatkan. Latar belakang Bapak bisa berpikir sehat seperti itu apa sih Pak? Iya. Terima kasih. Ya sebenarnya kan dulu sebenarnya mungkin Tuhan lah yang mentakdirkan. Allah mentakdirkan. Ya. Tapi mungkin saya kecil tu saya tu suka membaca. Suka membaca Pak ya. Jadi sampai sekarang juga membaca, hobi saya membaca. Jadi dengan banyak baca itu ilmu kita akan berkembang. Tapi sekarang saya baru tahu banyak membaca itu ada nikmatnya. Ada nikmatnya. Ya. Dalam membaca itu kita akan banyak mendapatkan ilmu. Gitu ya. Jadi kita banyak mendapatkan ilmu. Dia akan berakumulasi dia. Jadi pikiran itu adalah akumulasi dari ilmu yang kita terima oleh otak Pak ya. Ilmu itu kan tidak saja membaca, cuma bergaul dengan orang tua. Betul. Jadi waktu saya dulunya saya banyak bergaul dengan orang tua. Ini nih buat anak-anak sekarang termasuk kita nih. Iya. Ya senangnya bergaul dengan orang tua itu. Nantinya kita akan menempuh jejaknya. Oke. Dengan menempuh jejaknya itu, kita mengambil pengalamannya. Kita bisa belajar dari pengalaman orang tua itu. Iya. Itulah. Jadi banyak membaca, banyak bergaul dengan orang tua. Sebagai penulis, itu saya punya banyak proses juga. Bukan dengan Nafis. Saya cari dia. Saya ingin ketemu. Saya ingat dulu kan ada novelnya ada Robohnya Surah Kami. Itu saya temui Pak Nafis. Berarti Bapak sempat bertemu dengan Nafis. Bertemu dengan Pak Nafis. Sebentar Pak. Seperti ini. Sosok apa dari Nafis yang Bapak lihat beliau ketika bertemu itu? Sosoknya sosok mendidik juga. Sosok mendidik ya. Mendidik dia. Jadi senangnya kita muda-muda ini bertemu dengan orang tua-tua. Orang tua-tua itu sangat senang dijumpai orang muda-muda. Oh gitu Pak ya. Itu yang saya dapat. Saya pernah bertemu dengan Mursal Esten di Padang. Dari Mursal Esten
Kemudian Siapa tuh Pak? itu terakhir kalau saya tidak salah karena sudah tua, Iya. dia pernah di ASKI dulu tuh, antar pimpinan ASKI dulu kalau saya tidak salah. Oh iya. Ustaz Sten ini. Nah, saya ingat saya itu dulu Ustaz Sten ini. Saya nggak sama dia. Dia dulu pakai jurusan bahasa Indonesia itu. Saya tidak salah. Kan kita kan sudah tua kan. Betul. Itu kan bisa. Iya. Jadi harus dikunci dulu. Kunci dulu ya Pak ya. Kalau saya tidak salah. Iya benar. Yang muda juga begitu Pak. Kalau saya tidak salah. Iya. Harus dikunci. Benar ya. Iya. Kalau saya tidak salah. Kalau Hamka tidak asing lagi berarti Pak ya. Pernah bertemu juga berarti kan Pak ya. Pak Hamka, Buya ya. Hamka itu walaupun saya tidak pernah bertemu, tapi Hamka itu sudah idola saya. Oh, memang idola ya Pak ya. Saya pernah baca bukunya yang katanya pendidikan di lapangan, pendidikan formal ini, itu kan pengalaman itu kan lebih bagus katanya. Jadi dimulailah dari pengalaman katanya. Dimulai dari pengalaman. Jadi waktu saya belajar menulis dulu itu kan, ya saya ndak di bangku sekolah pula waktu itu. Oh, jadi bukan jadi wartawan itu bukan bangku sekolah ya Pak ya? Bukan. Jadi waktu saya mulai jadi wartawan, sebelum wartawan itu saya belajar itu dari kursus tertulis. Kursus tertulis. Nanti dikirimnya buku pelajaran. Saya belajar di rumah. Oh gitu itu dulu. ya. Sekarang kan sudah ada online. Online betul Pak ya. Ada UT sekarang. Kalau dulu saya masih susah tuh. Nah, di situ saya belajar dari kursus, bukan muncul saya kan enggak. Belajar dari kursus tulis jurnalistik, nama itu dari Bandung kalau saya tidak salah. Iya. Namanya PT Sumber Pengetahuan kalau tidak salah, itulah namanya dulu. Itu di Bandung dulu. Dari situ Bapak dipandu untuk bisa menulis. Jadi saya mulai menulis dengan pelayan-pelayan itu. Itu jadi wartawan di tahun berapa Pak? Di tahun 70. Itu sudah diterima tulisan saya di surat kabar. Sudah diterima Pak ya. Bapak masih ingat tak judul pertama apa yang muncul? Nggak ingat lagi. Nggak ingat ya. Berita juga di situ. Iya. Jadi ya gitulah. Jadi cuma menulis ini itu merupakan kesenangan waktu itu. Waktu itu kesenangan. Kesenangan bukan kita berapa honornya. Itu tidak kita pikirkan dulu. Cuma yang suatu kegembiraan yang paling besar itu ketika tulisan kita itu dimuat. Iya, di surat kabar Pak ya. Iya, surat kabar. Ada kepuasan tersendiri gitu Pak ya. Kepuasan. Iya. Nah, begitu juga dengan sandiwara radio ya. Radio. Kalau dulu kan di Bukit Tinggi kan. Iya. Jadi kalau sandiwara radio itu bukan berapa honornya pula yang kita kira. Iya. Yang paling yang paling seingat saya itu RRI itu kan di bawah benteng, Oh, belum di ini ya. Belum lagi jauh. Sekarang masih di benteng di depan rumah sakit tuh. Jadi waktu itu saya jalan di atas benteng, di benteng tuh menuju ke jalan. Pas waktu itu saudara saya dimainkan. Bapak sedang jualan? Sedang jalan. Oh, sedang jalan. Oke. Sedang jalan. Oke. Sandiwara sedang putar di rumah orang. Iya. Kan TV kan tidak ada. Iya betul. Radio itu alat yang ini ya Pak. Jadi radio itulah yang Iya, kayak internet, kayak TV sekarang lah ya. Jadi rumah-rumah itu terdengar orang muter radio. Iya. Jadi kita mungkin orang yang punya rumah tidak tahu, dia mungkin inilah orangnya. Iya. Jadi betul. Kita jalan sini. Terus Pak. Jadi itulah mungkin orang, kalau ada anak orang, mungkin orang yang mendengar itu tidak tahu orang punya besar yang menulisnya kita. Iya benar ya. Itu Bapak penulis naskahnya atau langsung memainkannya? Itu kan untuk memainkan saya tidak bisa. Anda bisa. So kan. Oh iya, beda-beda ini ya. Beda. Sebentar Pak, itu sandiwara apa saja yang Bapak tulis? Yang masih ingat Bapak nih? Yang masih ingat sandiwara tentang kisah apa gitu? Dia kan begitu. Kami nulis sandiwara itu sesuai dengan saat-saat hari-harinya.
Oh, misalnya hari kemerdekaan gitu ya? Begitu pernah hari kemerdekaan, hari Perang Kambang itu tanggal 5 Juni. Betul. Nah, muncullah tanggal 5 Juni itu sendera Perang Kambang contohnya gitu. Jadi kami gitulah. Jadi hari-hari itulah apa? Kalau bulan itu apa yang menonjol hari peringatannya Iya. sandiwaranya gitu. Saya jadi ingat kalau sandiwara tuh waktu kecil-kecil kan ya ada kan radio itu. Iya. Sandiwara radio. Dimainkan Adi Makmur sebagai peran ini. Ingatkan memori masa kecil. Iya. Yang paling bahagia kisah saya waktu itu. Waktu itu saya membacakan kisah Minggu Pagi di RRI. Itu kisah Minggu Pagi. Kisah Minggu Pagi di RRI. Di RRI itu kan bentuk cerpen. Lalu kita bacakan di situ. Di RRI berarti dibacakan di RRI. Iya, direkam. Oke. Oke. Langsung. Secara langsung. Oke. Jadi kita tentu grogi kita. Serangkam memegang mikrofon saya pernah. Iya. Tahu kita pertama kali muncul deh. Iya. Membacakan cerpen, Pak ya. Iya, cerpen kisah Minggu Pagi namanya. Itu mengarah kisah Minggu Pagi itu bercerita tentang apa, Bapak? Macam-macam dia sama dengan cerpen itu cerpen. Oh, iya. Jadi Bapak yang harus tempat kita minta izin tuh membaca di situ tuh. Dia kan pakai kaca itu, saya pakai kaca. Iya. Susah dia pakai. Tangannya gini. Iya. Jadi karena susah, karena belum kita belum siap, itu biasa. Iya. Cuma sekali itu yang bisa. Menulis banyak cerpen, tetapi ketika membacakan cerpen tidak bisa. Jadi setelah itu cuma biasanya lagi kita menulis, orang-orang inilah yang membacakan. Oh gitu ya. Jadi bukan kita lagi. Kita aja kesempatan satu kali itu cuma. Oh iya. Jadi penulis naskah yang membacakan orang lain. Orang lain lagi. Gitu. Tapi kalau kok tertarik Pak menulis naskah, berarti jiwa seni atau memang jiwa keprihatinan apa tuh Pak yang latar belakang bisa menulis kisah-kisah begitu sih Pak? Mungkin takdir mungkin. Jadi waktu saya sekolah di SMP, kalau saya menulis tuh tulisannya besar-besar. Tulisan besar, oke? Tulisan apa nih? Iya, kan ada disuruh guru mengarang. Iya. Karangan. Kita antaranya ke depan kan. Iya gitu. betul. Saya tulis tulisan itu besar-besar. Supaya cepat penuh. Iya benar. Oke. Yang tak tinggal tuh pada suatu hari. Pada suatu hari. Iya. Lupa. Kalau yang kenal orang biasa sama berarti sudah tua. Iya. Jadi kemudian karena saya belajar sudah masuk kursus tertulis ke jurnalistik. Kemudian saya waktu itu sedang sekolah DO Pak. Hidup out. Iya. Bisa kan ada sekolah kan saya ambil kursus tertulis. Pikiran saya galau. Jadi secara psikologi tentu saya senang menulis mengungkapkan perasaan. Oh iya. Jadi iya. Itu yang mendorong dia ya Pak. Jadi ketika saya menulis saya senang menulis perasaan, lepas semua perasaan. Iya. Kayak curhat Pak ya. Kita curhat. Jadi lagi galau. Anehnya kadang-kadang orang bertanya tuh, kalau tulisan kita keluar di RRI, di koran, orang tanya berapa honornya dapat. Iya. Orang materialis ya. Iya, tapi kita kan itu. Betul. Cuma kita senang menulis itu karena betul Pak, betul ya. Ada kepesan batin di situ. Dan apakah bagian ini juga yang mungkin ya kalau balik yang tadi, bagian mendidik kesehatan mental sebenarnya Pak? Bisa jadi ya? Bisa. Kan kayak tadi tuh kalau dilihat itu kan kayak orang dopamin, muncul kesenangan kan gitu Pak. Iya. Ya suatu kekuatan kita. Kalau kita menulis,
kita akan memancing imajinasi. Ini dia. Menulis itu memancing imajinasi. Ya. Jadi kalau kita ada punya imajinasi, apa yang mau ditulis? Betul. Kalau kita tidak pancing, Iya. jadi memori kita itu mulailah dia memproses dia. Nah, itu dia sahabat. Inilah yang uniknya Pak Hadi ini. Di usia beliau yang 73 tahun, ini kita lihat tuh diskusi masih nyambung dan seperti kita malah banyak dapat inputan kita, ya kan? Ternyata memang otak itu dilatih terus ya Pak ya. Suka diskusi lah sahabat. Kalau offline, kalau di kantor nih diskusi. Kali ini kita bawa ke ruang podcast. Iya, senang berdiskusi ini begini. Iya. Saya banyak saya suka cerita atau suka diskusi. Kalau kita diskusi, kadang-kadang yang kita bicarakan itu belum tentu benar. Iya, betul. Ada lawan cerita kita nanti yang dimasukkan sama kita. Betul. Ini benar. Iya. Jadi pikiran kita itu ada pengaruh pada pikiran kita. Hidup dia ya Pak ya. Hidup dia. Iya. Jadi ada timbal baliknya pikiran itu. Oh gitu ya. Itu gunanya kita berdiskusi. Jadi, gitu ya. Jadi bukan kita sendiri yang benar. Mungkin ada tambahnya di teman-teman. Artinya orang yang membuka dirinya untuk diskusi itu menunjukkan dia di saat yang sama adalah orang-orang yang mampu membuka diri bahwa yang benar dari orang lain pun ada. Ada. Tapi kalau sudah merasa benar sendiri, ini parah nih Pak ya. Ada yang lucu satu kali lah. Apa tuh Pak? Saya bertemu sama tukang sapu jalan. Tukang sapu jalan, oke. Gimana ceritanya Pak tuh? Jadi tukang sapu jalan ini kan, saya terpikir juga sapu jalan ini. Dia hidup juga. Saya lihat dia merokok juga. Iya. Waktu kita ketemu di kedai, kita ditawarkannya juga. Iya. Saya intip-intip dia. Oke. Guna saya intip-intip nanti, saya ingin sekali ketemu bicara sama dia. Oke. Apa nanti yang bisa kita gali nanti gitu ya. dari dia. Itu yang saya pikir tuh. Betul. Ipa satu kali temulah jalan, tuh di jalan Benteng Bukit Tinggi itu kan. Dia nyapu di situ, disapa dengan senyum, didekatkan diri, dia cerita-cerita lah. Dia senang juga cerita lah kita. Iya. Kok jadi bagaimana? Jadi bertanya di mana tinggal, berapa orang anaknya. Jadi kalau kita tahu anaknya sekian orang, kita kan sudah mereka berapa kebutuhannya. Iya, betul. Artinya mengkalkulasikan biaya hidup ya. Jadi kalau anaknya sekian orang, kebutuhan sudah bisa ditanggapi itu. Tambah lagi, di mana anak sekolah? Terus kita tanya, kalau kita tanya sama dia itu berapa pendapatannya, kata tidak mungkin. Betul. Tapi orang sapu jalan ini banyak kreativitasnya. Banyak yang lain. Oke, dari mana Bapak lihat? Ya di sini kan banyak itu, kadang-kadang ada dia yang lain kerjanya, ada yang lain. Oh, dari wawancara tadi ya? Iya, banyak kreativitasnya banyak. Iya. Bukan itu saja, banyak kreativitasnya. Iya. Jadi itulah. Jadi bukan semata-mata itu penghasilannya kalau kita lihat. Yang tadi itu, yang saya temui tadi itu, yang lain saya kan tidak tahu. Bertemulah dalam diskusi bahwa ternyata bukan tukang sapu jalan aja yang pekerjaan satu-satunya ya. Iya, yang saya temukan tadi. Yang lain saya kan tidak tahu tuh. Cuma yang saya temui yang ngomong sama saya itu. Tapi disitulah saya pikir dia itu berterima kasih sama apa yang dia ada dapati di sekeliling hidupnya. Itu dia ya. Bah katanya sama saya, ini ranting-ranting kayu yang jatuh ini Pak, ini saya bawa pulang untuk masak ini, untuk anak ini. Iya betul. Jadi begitu dia. Jadi kemudian kadang-kadang ada orang yang ngasih karton, bawa pulang. Ini Pak, yang satu ini yang saya ceritakan, saya tahu itu. Yang satu ini yang saya ceritakan yang ini kan ada plastik Pak. Plastik ini saya bawa pulang Pak. Ini bisa menghidupi api untuk masak. Oh iya benar. Katanya kepada saya. Iyalah. Saya tertegun-tegun menanyakannya. Dengan penghasilan sedini, dia biasa hidup, biasa nyekolahkan anaknya.
Dia hidupnya santai. Dia Iya ya, betul ya. di situlah saya belajar sama orang yang penyapu jalan tuh. Iya. Sampai sekarang saya. Iya. Dan di sisi lain kita lihat begini loh Pak, ada orang yang punya pekerjaan tetap, rumah ada, tapi kerisauannya tuh lebih tinggi dari orang penyapu jalan yang buat ceritakan tadi ya. Yo, gaya hidup namanya. Gaya hidup. Kadang gak ada ini, utang dulu, ya kan Pak ya. Mau TV tetangga ngutang dulu, mau mobil juga bayar cicilan, pusing sendiri ya Pak. Padahal kalau lihat cerita Bapak tadi itu, dari ranting-ranting kayu yang jatuh dikumpulkan jadi penghidup api. Plastik bisa untuk masak ya. Iya, benar ya. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita ukur dengan tukang sapu jalan tadi, bukan ukuran lah. Cuma kita belajar. Betul. Kita belajar dengan untuk sapu jalan tadi. Iya. Tukang sapu jalan yang itu tuh biarlah kita singkir dulu. Salah kita. Jadi kalau Bapak kayaknya memang pengais hikmah kayaknya ini. Iya. Betul enggak ya? Pengais hikmah suka ini. Berarti banyak kisah-kisah yang Bapak lakukan seperti ini kayaknya ya. Ya begitulah saya belajar dari sana yang banyak. Betul. Jadi kalau kita belajar di sapu jalan tadi, kita yang lain biarlah kita tahulah kita tuh. Betul. Tergantung dari pikiran sapu jalan. Tukang sapu jalan ini gini, orang ini pandai bersyukur. Nah ini dia ya. Betul ya. Kenapa dia pandai bersyukur? Kenapa Pak? Ranting-ranting kayu yang ada di bawah yang jatuh dari pohon. Masya Allah. Oke. Itu bukan dibuangnya. Iya. Dia tahu ranting-ranting ini bermanfaat. Betul. Apa yang ada di sekitarnya itu, dia belajar, dia bisa hidup dengan dalam keadaan sekitarnya. Mungkin kalau dia cerdas, kalau itu di situ. Jadi kalau kita bersyukur, ya kan yang kita cari kan bagaimana kita mengelola apa yang ada kan gitu. Iya betul ya. Jadi kalau kita kembali kepada filosofi, kalau kita mencari kebahagiaan, kebahagiaan ini tak ubahnya. Kita melihat air di padang pasir. Melihat air di padang pasir seperti apa? Seperti apa? Fata Morgana ya? Fata Morgana. Di padang pasir itu jauh-jauh kan ada bentuknya kan pasir, air ya. Ada air nampak. Air yang beriak seperti itu. Air yang beriak. Kita kejar. Nah air nak juga ketemu. Yang tengah padang pasir juga kita ketemu. Itulah kalau kita mencari kebahagiaan yang kebahagiaan yang kita cari. Tapi kehidupan ini enaknya kan ada dua sisi. Jadi antara sisi itu ada kebahagiaan, ada penderitaan. Ada kebahagiaan, ada penderitaan. Itu pula yang enaknya. Jadi dua sisi ini dengan sisi lain mirip-mirip apa? Iya ya. Kalau tidak penderitaan, kita tidak tahu kebahagiaan. Nah itu dia. Kalau kita di kedua itu. Iya. Itulah. Tapi memang kalau gini Pak, kalau kita perhatikan Bapak tuh kan seakan-akan tak. Semenjak kita berjumpa di awal, Bapak tuh seperti nggak ada masalah saja. Jadi ternyata kalau kita lihat tadi itu, menurut Bapak nih, berpikir positif dan negatif itu memang kalau kita bawakan ke negatif, menurut Bapak memang mempengaruhi rasa kebahagiaan atau tidak nih? Gimana nih? Begitu. Kita tuh berpikir harus produktif. Berpikir produktif. Harus produktif. Kalau kita berpikir positif itu apa produktifnya? Yang bisa kita hasilkan dari pikiran kita. Oh, jadi tidak hanya berpikir positif, tapi berpikir produktif. Iya, kalau saya. Oh. Jadi kalau saya pikirnya positif terus. Positif terus. Apa saja yang saya terima ada hikmahnya. Masya Allah. Contoh, saya berjalan, lalu kaki saya tertarung sama batu. Ya. Itu kan. Kalau dipikirkan kan itu kan suatu musibah yang tidak menyenangkan. Ya. Tapi di balik itu kita hati-hati berjalan. Menunduklah kita berjalan sehingga kita melihat batu tetap yang menarungkan kita. Jangan kaki kita tertarik. Betul kecil yang mengandung kita.
Ini tidak usah pula kita marah-marah sama mengarung itu. Hati-hati. Benar ya Pak ya. Ini luar biasa nih sahabat. Jadi ini ternyata tidak hanya berpikir positif, tetapi berpikir produktif. Bapak tidak punya dendam gitu? Apa yang harus saya dendamkan? Sebanyak itu Bapak sejak hidup nggak ada dendam sampai Tidak sekarang? ada. So, kadang-kadang semuanya itu kan bisa jadikan hikmah. Semua, walaupun orang menyakiti kita. Kalau ya balas, umpamanya contohlah dulu saya waktu mulai menulis dulu, itu saya dipanggil wartawan ada juga tuh. Dipanggil apa? Wartawan. Oke. Saya mulai. Oh iya. Kan saya enggak. So kalau kita, ya itu kan, ya siapa yang siapa yang harus didendami? Iya. Orang marah sama kita. Itu kan membangkitkan semangat kita tuh. Orang marah sama kita Membangkitkan semangat kita. Kenapa Pak? Kenapa? Ya, mungkin dia menegur kita, mungkin. Iya. Kita lihatlah dulu apa yang. Iya. Arti saja begini Pak Sepot. Berarti bisa saja hinaan, cercaan, cemoohan itu adalah sebenarnya hadiah cambukan untuk kita bangkit. Iya, itulah. Gitu ya. Jadi kalau kita tidak dihina orang, kita tidak Ya. ya gitulah. Ya, betul ya. Jadi hidup ini kita terima apa adanya. Ini kita terima apa adanya. Walaupun susah, Dua sisi. Aduh, ya benar ya. Kita terima apa adanya, susah atau senang sahabat. Nah, rumus sederhana. Tapi inilah Pak, Bapak memang menurut saya itu luar biasa. Gara-gara Bapak bilang dulu cuki-cuki otak itu, saya nanam tarung tuh di depan kantor Pak. Itu buahnya itu yang memanfaatkan banyak Pak. Tidak hanya saya dan keluarga dan banyak yang sudah datang tuh itu hanya dari beberapa jengkal, tapi menghasilkan buah. Itu ilmu bermanfaat dari Bapak lah. Iya. Luar biasa ya. Jadi kalau kita pikir-pikir, saya kecil tidak pernah menganggur. Semenjak dari kecil tidak pernah nganggur. Sejak saya tahu saya tidak pernah saya bisa bekerja, tidak bisa menganggur. Tidak ada yang menganggur. Tidak ada yang nganggur. Tangan ini enggak mau kerja saja ada tangan. Masya Allah, ini berkahnya Supaya saya dahsyat kan ini. juga bisa tukang. Tukang juga bisa? Oke, Pak. Untuk sekolah saya dulu saya dengan bayar dengan Bertukang. Ini WKBK tangannya ada. Ini orang belum ini orang Kamang loh sahabat. Ini orang Kamang itu terkenal dengan perabot ya. Dahsyat ini ya Pak ya. Ini bayar sekarang tukang. Tukang ya. Bantu orang tua ke sawah. Sawah juga, oke. Pokoknya saya kalau kerja ini saya tidak ada yang malu-malu. Artinya tidak ada pantangan bekerja. Tidak ada. Di kampung tuh mau tolak gerobak. Ini Pak, bagi anak-anak sekarang itu, apalagi kalau zaman sekarang ya, itu gengsinya tinggi Pak. Dan ternyata inspirasi Bapak ini memang anak-anak muda harus tonton ini kayaknya. Kita kerjakan apapun ya Pak ya. Sebentar Pak, Bapak kan hidup sehat tadi dari kita lihat dari berpikir positif, menulis dan membaca. Sebelum kita lanjutkan ini, kalau di 73 ini maaf Pak ya, ada yang 60 itu sudah pakai kursi roda, 62, 63 itu tidak, bicaranya sudah kemana-mana gitu. Bapak ini kan nyambung terus dicerita. Pertanyaan saya, kalau dari sisi lihat dari sisi makanan itu memang makan boleh tidak banyak-banyak dan di usia berapa boleh makan atau memang gimana nih Pak ceritanya? Jadi sebenarnya apa yang dikasih Tuhan sama kita itu ya kita terima padanya, mengikuti kemahnya. Saya dulu kan ada sakit emah dulu. Oh, pernah sakit emah Pak? Emah dulu. Oke. Tahun 82 itu, aduh ya 82 itu sakit hampun sakit perut ini. Waktu itu suka makan durian. Oh iya. Saya kalau sakit, saya cari penyebabnya. Apa yang saya makan? Apa namanya, flashback Pak ya? Iya itu terus kalau sakit Pak. Jadi kalau itu makan durian sama nasi sama lada cabe, Iya. kan enak. Betul.
tahu sakit perut. Saya tak mau lagi. Sampai sekarang makan duriannya tak berapa biji lagi. Iya betul ya. Tapi saya itu sering sakit perut. Mahnya sakit kambuh. Kambuh semenjak itu ya. Itu. Kalau kita tahu sakit kita tentu rubah pola makan lagi. Cari penyebab ya. Kita rubah pola makan ya. Kita patuhilah pola makan. Sehingga saya tidak pernah makan di kedai, tidak pernah makan yang pedas-pedas. Nah kalau jadi kadang-kadang saya di rumah tu dulu pernah ini yang lucunya. Saya pedas tidak mau, minyak tidak mau. Oh minyak tidak ya, pedas tidak, minyak tidak, oke? Ya saya kurangi minyak itu, saya takut juga kalau masak banyak minyak tu. Saya kalau pergi ke kantor tu saya bawa nasi terus tu kan. Bawa nasi terus Pak? Harus bawa nasi. Oh gitu ya. Jadi saya cuci lah goreng ikan itu. Kan saya bilang nasi. Goreng ikan cuci. jadi istri saya kan sudah pergi mengajar. Iya. Jadi saya tidak mau kalau nasi itu dimasukkan langsung goreng ikan. Kalau nasi itu dimasukkan kotak oleh istri, saya tidak mau. Harus saya sendiri yang masuk nasi. Gitu. Jadi saya mau tu cuma apa yang masukkan. Tidak mau istri masukkan. Kalau nanti yang lain masih tidak suka kita. Jadi, gitu ya. Tidak ada di rumah. Ya saya pergi. Ada ikan. Minyak banyak nampak. Saya tahu lado banyak lah. Iya. Saya cuci. Masuk itu kan kotak itu kan dari Oh iya. tempat ini ya, sambal ya. Masuk situ. Tapi tidak saya kasih tahu sama istri. Nanti malah dirahasiakan kepada istri. Jadi kalau rumah itu saya suka makan ambil sendirian. Oh gitu ya. Saya kontrol makan saya. Berapa apa yang mau. Oh, itu memang sudah terbiasa semenjak waktu menikah. Saya sakit saya perut nih. Ya pernah sakit perut juga nih dulunya. Itu saya jaga lagi. Gitu ya. Jadi semenjak itu dijaga ya. Jaga lagi. Jadi saya kalau saya makan satu meja dengan istri saya diletakkan di meja ini itunya. Kita akan termotivasi untuk mengambil makan-makannya ini. Jadi istri saya senang dan tidak perlu meletakkan nasi kita saja. Ibu-ibu tuh. Sendiri. Jadi senang. Saya susahkan istri saya. Aduh, menyayangi istri. Yang kasihan, yang dia marah kepada saya. Yang dia marah kepada saya. Ya. Saya sudah beli itu, nak makan. Kenapa nak makannya katanya? Payah-payah saja kita memasak nak makan. Gitu ya. Ya kan. Ya mungkin kita tidak mau, dia mungkin mau. Yang dibikinnya tu. Biarlah dibikinnya tu dia, tapi kita tidak, kita diam aja kita. Senyum saja kita sama. Senyum saja ya Pak ya. Itulah. Jadi cara makan gitu. Berarti pola makan Pak ya. Memang diatur pola makan. Diatur dulu. Satu lagi juga Pak, Bapak di usia 73. Berarti kan ini ya Pak ya. Itu menurut Bapak pengaruh enggak antara pola makan ini dengan berpikir? Bapak kan seorang pemikir nih. Pemikir menulis begitu ya, nulis. Ngaruh enggak kira-kira tuh Pak? Dan apa yang Bapak lakukan dalam pola makan dan pola pikir nih? Iya, tapi kan seharusnya tapi itu kan tidak bisa pula kita akan dengan keluarga. Iya. Jadi kalau seharusnya kita itu makanan kita itu jangan yang susah diproses oleh perut. Jangan yang susah diproses perut. Yang keras-keras sebenarnya kalau saya itu. Iya. Kalau di zaman waktu saya kecil Pak, yang ada tuh peraweh Pak. Iya enak juga kan. Iya. Kan, kalau kita kecil-kecil makan perawes itu kan enaknya kan gini. Oh iya. Kita batang perawes itu kan kuat tuh, tangguh itu. Iya. Sudah makan di peti perawes itu. Lalu kita goyang-goyang. Goyang-goyang. Artinya aktivitas jalan.
Iya, itu masuk akal. Betul. Kalau kecil-kecil gitu. Iya. Kalau makan barang masalahnya. Iya, masuk akal. Oke, Pak. Oke, berarti enggak salah juga ya, karena aktivitas kita dulu banyak ya. Kita kan masih anak-anak. Kesenangan. Betul. Oke. Tapi kalau sudah agak tua ini memang jangan makan yang susah dicerna ya, Pak ya. Itu rahasianya ya. Iya, saya enggak mau itu. Betul. Jadi memang luar biasa Bapak menjaga makanan ini ya. Kemarin ada daging korban, makan korban. Hah? Mungkin entah sampai 3 saya makan. Bahasa ini mungkin secuil lah ya, Pak ya. Saya pernah ke kampung. Iya. Dia kasih adik daging korban. Biarlah telur saya makan lah, kan telur. Korban daging enggak usah. So, itu kan susah diproses. Tapi kalau tidur Pak, izin Pak, kalau tidur di usia Bapak ini, itu Bapak memang ada tidur siang atau malamnya tidurin berapa jam, pengaruh ya? Nah, ini cerita tidur lagi. Kita Nina Bobo kan Bapak tua. Jadi kalau cerita tidur lagi ya. Kalau saya tidur siang, malam kan mata enggak mau. Oh iya. Itu. Sudah salat maghrib saya di masjid. Salat isya lah. Salat isya saya maghrib. Saya pulangnya 8:30. 9 tiba di rumah tu cucu sudah bersih, sudah belajar. Betul. Jam 9 saya sudah tidur. Kalau mata tidak mau tidur, nah ini ceritanya lagi. Mata tak mau tidur. Kan aja pula mata tidak mau tidur. Iya. Jadi kalau mata tidak mau tidur, dalam pikiran kita ini kan ada visual. Oke. Visual itu walaupun kita di mana walaupun kita dalam tidur, mungkin dia bisa sampai ke Jakarta, pikiran itu bisa sampai ke mana-mana bisa. Betul ya. Jam kadang tu jelas tuh. Kalau kita munculkan. Betul ya. Segala yang kita munculkan itu jelas tuh. Betul. Jadi untuk mengunci pikiran itu, supaya jangan sebar dia, untuk menutupnya. Iya. Saya tetap tulisan Allahu Akbar sebelum tidur. Nak kata mata nak mengantuk tu. Saya pejam mata di dalam visual. Dalam visual pikir Okay. saya pejam katakan tak visual. Saya mainkan visual saya. Ya. Tulisan Allahu Akbar. Kan nampak kelihatan tu salat. Paling mudah kan Allahu Akbar. Ya. Ya kalau saya tu yang lain kan tak tahu. Itu kan saya mencoba merasakan memejamkan. Oke. Yang lain kan ada sesi ada macam Fatihah, ayat kursi segala. Tapi yang saya itu tidak ada lagi. Stop dia tu fikirnya. So yang nampak tulisan Allahu Akbar. Bukan jam gadang lagi yang kelihatan. Betul. Bukan yang lain lagi. Oh, ini seninya Pak ya. Saya fikir mata kan. Tak lama tu tidur lagi. Oh, itu juga ya. Itulah kalau bagi saya kalau mau tidur. Cerita kalau mata tak mau tidur. Kalau mata tak mau tidur ya. Ditambah lagi. Tambah lagi cerita. Jadi bagaimanapun susah pikiran tu kalau difokuskan situ, tak ada lagi pikiran mata. Kan visual situ. Betul ya. Jangan ingat yang lain-lain. Ini itu ya. Rasa sedih digundah-gundah. Rasa sedih digundah-gundah. Tentu nanti ditambah-tambahnya lagi. Betul. Sampai pagi tak mau tidur. Tidak mau tidur ya Pak. Tapi kalau ini ngaruh nggak Pak? Kalau dulu kan Bapak produktif sekali ini sahabat. Jadi tulisan cerpen beliau itu saya pernah dibawa clippingnya di sini, itu cukup banyak Pak ya. Bahkan beliau juga menulis jurnal internasional. Ada Pak? Enggak ya. Tapi pernah menulis ke luar negeri itu kirim ya gitu ya. Cuma saya menulis surat itu cuma koresponden ya. Tapi gini Pak, di usia yang sekarang itu ngaruh enggak daya pikir kita dibanding maaf nih kalau tenaga tuh kan kalau tenaga waktu muda beda ya yang ini. Saya mau nanya nih, kalau pikiran ngaruh enggak? Misalnya kan dulu produktif, kalau yang tadi kan pikiran enggak ada batasnya. Tapi maksudnya kan kalau daya visual kemana? Tapi ngaruh enggak di tulisan Pak? Nah gitu. Pikiran tu kalau selama ini kita diisi dengan ilmu, dia akan masuk gudang. Diisi dengan ilmu masuk gudang. Masuk gudang kan memori. Iya. Istilah gudang ke. Jadi kalau kita lagi menulis kan mesti banyak yang dikuras tu. Oh iya, oke. Banyak yang dikuras tu. Nah, tapi kan soalnya kita akan
kalau kita sudah tua, kita kan tidak mau menegangkan pikiran lagi. Oh, relax. Ini apa adanya tadi ya. Kita relax. Iya benar ya. Jadi kalau kita tegang juga pikiran, Iya. Nanti Betul. banyak itu. Iya betul. Jadi kalau orang pikir ke dokter kan bisa. Betul. Kurang pikiran Pak. Jangan banyak pikir, banyak pikir. Nama masalah manusia. Betul. Tapi yang kita kurangi bukan berpikir. Iya. Ketegangan berpikir yang kita kurangi. Itu dia. Jadi bukan berpikir yang kurang, tidak berpikir. Tapi berpikirlah, tapi jangan yang menegangkan. Jangan berpikir. menegangkan. Oh iya. Inilah. Benar ya. Iya. Urusan orang lain kita pikir pula. Padahal kita sudah tua mikirkan yang tidak ada pikirannya, tidak ada untungnya. Iya betul. Yang tidak produktif tadi ya. Ya biar tetangga aja beli mobil. Benar. Biar ada penolong. Betul. Iya, relaxkanlah pikiran serileks-rileksnya, Iya, relax, tapi relax, bukan berarti tidak berpikir. Pikir. Nah ini dia keren sahabat nih buat kita bersama nih yang akan menuju tua. Ya luar biasa nih ya, merilekskan. Ya benar, banyak orang nggak tahu lah rumus ini loh Pak. Jadi kalau saya menulis sekarang, contoh, saya baca Asmaul Husna apa nak? Allah pengasih, penyayang. Oke. Sudah tuh, kalau yang dikasih, ya semuanya dikasih Tuhan. Oke. Sampai binatang, sampai siapa pokoknya semua ciptaannya dikasih Tuhan. Oke. Hah? Semua ciptaan Tuhan dikasih oleh Tuhan. Tapi yang penyayang, ini sulit. Oh iya. Yang disayang Tuhan ini yang sulit. Yang disayang Tuhan yang sulit. Yang disayang Tuhan sulit. Iya. Jadi kalau ingin kita untuk disayang Tuhan, menjadilah kita orang mukmin. Oke. Iya. Yang disayang itu yang mukmin ya. Yang mukmin. Iya betul nih sahabat ya. Aduh dahsyat ini. Iya. Jadilah kita mukmin, kukulah diri kita, Kukur lah ya. Belajarlah kita banyak tentang agama. Itulah. Iya. Orang mukmin yang dikasih Tuhan. Orang mukmin yang dikasih Tuhan. Yang dikasih banyak. Yang disayang Tuhan ya. Disayang Tuhan. Allahu Akbar. Ada saja lah yang kita ulik nih. Memang pengais hikmah itu begitu ya. Aduh. Tapi kalau sosok yang paling menginspirasi Bapak siapa sih Pak? Ikan semuanya mengasih. Kalau dipilih Alam pun mengasih saya. Alam pun. Iya. Alam tuh mengasih inspirasi juga. Aduh gitu ya. Gunung Merapi. Benar. Jadi alam Takambang jadi guru ya Pak ya. Alam Takambang jadi inspirasi ya. Iya benar ya. Semua yang ada di sekitar kita itu inspirasi. Semua yang ada di sekitar kita itu inspirasi. Kan? Kelihatan orang itu. Iya. Itu pernah saya pikir-pikir itu. Saya melihat Gunung Singalam. Kan di Permata Gunung Singalam. Betul. Saya cari tingginya itu berapa Gunung Singalam tingginya? Ya. Entah 1000 meter, 1000 berapa kira-kira. Iya. Gunung itu. Saya kira kalau saya tidak salah. Betul. Saya ingat lagi. Kalau saya perkaya vokabulari saya dengan sebanyak gunung Singalang ini, kalau kita mendaki 1 meter 1 hari ya. Iya. Sekian hari kita kan sampai ke Gunung Merapi. Ke Gunung Singalang. Iya. Jadi kalau kita menghafal vokabulari, satu hari itu sudah berapa jenjang yang tingginya sampai ke atas tuh, sudah berapa banyak itu ke atas tuh dakinya itu. Jadi semuanya itu alam itu membuat kita tuh pikir sama. Iya Pak ya. Pikir. Betul ya. Jadi itu tuh pikir. Jadi kalau seandainya benar juga Pak, kalau seandainya kita, jadi jangan pernah berhenti belajar ya. Kayak bahasa Inggris yang Bapak bilang tadi, vocabulary kita hafal nih. Satu hari. Lalu sampai ke puncaknya tuh. Berapa banyaknya? Jadi tidak ada kata yang sulit di berbahasa Inggris ya Pak ya. Oh, Masya Allah. Apa yang ada, apa yang dikata itu bisa jadikan motivasi.
Ya sama kita ada tadi Iya. cukai utak. Ini yang paling saya berkesan cekik. Cukai utak. Aduh, jangan biarkan dia tidur, Pak ya. Jangan dibiarkan. Dia lahan yang subur ya. Masur, ya. Iya. Pak, kalau ini Pak, kira-kira kalau dari pengalaman Bapak nih, nasihat bagi anak muda nih, bagi anak muda, baik yang sudah, yang belum apa ya, bukan anak muda lah, Iya. kita yang muda lah bahasanya. Iya. Apa kira-kira pengalaman yang mesti kami sauk dari Bapak nih? Itulah saya pun susah juga menjawabnya. Kenapa Pak? Masalahnya saya muda dulu hidup zamannya lain. Oh, zamannya lain ya. Kini muda zaman lain pula lagi. Oh, lain lagi ya. Lain lagi. Oh, gitu. Jadi susahnya kita itu ya tergantung lah. Tapi banyak juga yang cita-cita sama saya. Banyak juga yang mengucapkan terima kasih. Dari cerita-cerita dari Bapak ya. Banyak juga. Malah dia bilang, Apa tuh nasihat Bapak kasih? kalau kita mau cerita itu kan kita tahu dulu dia siapa. Oke. Jadi kalau kita tahu dia siapa, mungkin dia butuh ada yang dibutuhkan sama kita. Mungkin kita tahu dengan masalahnya, kita masuk. Oke. Kita masuk dengan masalahnya, dia mendapat solusi. Dapat solusi ya. Oke. Dia dapat solusi, itu dia. Dia terima kasih Pak, terima kasih. Itu di atas mobil itu pernah seperti itu. Jadi berdakwah dimanapun sepertinya, menginspirasi kemanapun dan dimanapun ya. Jadi yang muda-muda itu sekarang itu tidak perlu benar kita Risau. sebenarnya. Kalau dia yang kan ada itu seperti yang saya temukan di mobil itu. Ya. Kalau sekian orang yang butuh dengan inspirasi datang itu kan itu ada juga seperti itu. Iya. Jadi omongan kita, omongan kita ini kan bisa juga lah mereka terima. Jadi ini susahnya gitu, susahnya. Iya. Zaman saya tingkat keberhasilan dulu orang menanyakan di mana sekolah, Iya betul ya. di mana bekerja. Jadi bekerja ya. Ya, Itu standar keberhasilan. keberhasilan dulu kan bekerja. Kalau sekarang gini, yo kan entah pikiran saya yang gitu, saya tak tahu itu. Kalaulah semuanya diukur dengan materi, Niscaya. susah kita untuk maju. Nah, itu dia ya. So hidup itu adalah pengorbanan. Hidup itu adalah pengorbanan. Oke. Hidup itu hidup itu adalah ilmu itu adalah investasi. Investasi ya. Iya. Tidak sekarang, kalau saya terasa tuh. Iya. Kalau saya dulu nak banyak belajar, tentu saya tidak punya investasi, tidak ada. Saya tidak punya investasi. Tapi karena saya banyak belajar dulu sehingga dalam menghadapi kehidupan ini, ya biasa. Jadi tidak terlalu susah ya, tidak takut lah bahasa saya. Saya nak itu gampang kan? Tidak gampang, betul Pak. Walaupun tengah-tengah apa, walaupun Iya. ada badai, saya siap. Itu badai itu akan datang. Iyalah. Karena menghadapi badai, siap untuk menghadapi badai. Betul. Untuk gelombang tu nanti bagaimana gelombang menghadapi gelombang, kita siap untuk menghadapi gelombang. Iya Allah. Jadi dahsyat sekali nih. dalam kehidupan itu memang spiritual dan mental Spiritual dan mental ya. harus siap. Harus siap ya. Mungkin terakhir nih Pak. Saya